Febrianti ini, saya absen 20 dari kelas 12 IPA 1. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sel volta. Dimulai dari pengertiannya, sel volta adalah suatu rangkaian sel elektron kimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik dari reaksi redoks yang spontan. Elemen-elemen sel volta yaitu ada anoda sebagai kutub negatif dan tempat terjadinya oksidasi. Yang kedua ada katoda sebagai kutub positif dan tempat terjadinya reduksi. Yang ketiga ada larutan elektrolit sebagai penghantar listrik. Yang keempat ada jembatan garam sebagai jembatan aliran ion dari anoda ke katoda sehingga terjadi rangkaian listrik tertutup. Nah, yang kelima ada kawat konduktor. Nah, dalam sebuah sel volta pada dasarnya terdiri atas dua larutan elektrolit. Gelas A yang berisi larutan seng sulfat atau ZnSO4, sedangkan gelas B berisi larutan tembaga sulfat atau CuSO4. Lalu terdapat dua logam. Yang pertama ada logam Zn pada larutan ZnSO4 dan logam Cu pada larutan CuSO4. Nah, kedua logam tersebut disatukan dengan satu alat yang bernama jembatan garam dan kawat tembaga atau kawat konduktor. Jika di zoom in pada gelas A, terdapat atom Zn dalam bentuk padatan. Juga ada ion Zn2+ pada larutan ZnSO4. Lalu, gelas satunya terdapat Cu dalam bentuk padatan dan Cu2+ dalam bentuk larutan CuSO4. Nah, di sini terdapat kawat konduktor yang menjambungkan kedua logam tersebut. Nah, ketika kedua logam tersebut disambungkan menggunakan kawat, terjadilah daya tarik elektron di mana ada yang menang dan ada yang kalah. Di antara kedua larutan, Cu2+ lah yang memiliki daya tarik elektron yang lebih kuat dibandingkan Zn2+. Jadi Cu2+ lah yang akan menang. Cu2+ akan menarik elektron dari logam Zn. Hasilnya Zn akan kehilangan 2 elektron dan akan menjadi ion Zn2+. Atom logam yang netral dalam bentuk padatan, sedangkan atom logam yang bermuatan atau ion logam ada dalam bentuk larutan atau akan terlarut dalam air. Jadi setelah Zn berubah menjadi Zn2+, ia bukan lagi dalam bentuk padatan, tetapi dalam bentuk larutan. 2 elektron yang dilepas oleh logam Zn akan pindah ke logam Cu. Karena dipisahkan dan disatukan oleh kawat, saat elektronnya berjalan melewati kawat, disitulah timbul arus listrik yang akan menghidupkan lampu. Nah, karena ion Cu2+ ketambahan 2 elektron, maka dia akan berubah menjadi Cu netral. Cu netral yang tadinya larut dalam larutan jadi logam padatan. Proses ini terus-terusan terjadi. Zn padatan kehilangan 2 elektron dan berubah menjadi Zn2+ yang terlarut dalam larutan. Nah, jika ini terjadi dalam waktu yang lama, kita bisa melihat perubahan pada masing-masing logam. Zn padat akan terus larut sehingga akan menjadi lebih sedikit, sedangkan Cu akan terus terbentuk dan sehingga bertambah besar. Zn mengalami oksidasi atau kehilangan elektron, sedangkan Cu mengalami reduksi atau menerima elektron. Dengan rumus reaksi sebagai berikut. Tempat terjadinya reaksi redoks disebut sebagai elektroda. Elektroda tempat terjadinya reduksi disebut katoda. Sedangkan elektroda tempat terjadinya oksidasi disebut anoda. Artinya, logam Cu itu katoda karena ia mengalami reduksi dan menerima elektron dari logam Zn. Sebaliknya, logam Zn itu anoda karena dia mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Elektron itu partikel bermuatan negatif, jadi dia bakal nyari pasangannya ke kutub positif, ke kutub yang bermuatan positif. Di sel volta, elektron bergerak dari
bergerak dari Zn atau anoda ke Cu atau katoda. Nah, maka bisa disimpulkan kalau di sel volta katoda jadi kutub positif, sedangkan anoda menjadi kutub negatif. Nah, kita udah tahu nih kalau di sel volta anoda bergerak menuju katoda. Tapi di sel volta masih ada satu alat yang gak kalah pentingnya, namanya jembatan garam. Jembatan garam ini mengandung ion positif dan ion negatif. Fungsinya buat menyeimbangkan muatan di dalam sel volta. Di dalam kedua larutan ada ion positif dan ada ion negatif. Masing-masing larutan punya ion negatif yang sama, yaitu SO4 2- untuk menyeimbangkan ion positif, yang positif. Jumlah masing-masing ion ini pasti sama. Ketika listrik mulai dihasilkan, muatan masing-masing larutan mulai enggak netral. Gelas A akan lebih banyak muatan positifnya, sedangkan gelas B akan lebih banyak muatan negatifnya. Nah, kalau kondisi larutannya enggak seimbang kayak gini, itu enggak bakal bisa menghasilin energi listrik karena reaksi redoksnya enggak bisa berlangsung lagi. Nah, jembatan garam inilah yang mengambil peran di sini. Jembatan garam bentuknya kayak pipa U. Di dalamnya ada larutan garam seperti NaCl. Masing-masing ujungnya terdapat penutup atau yang disebut sumbat, agar larutan dalam tidak keluar ke dalam gelas larutan elektrolit. Tapi walaupun disumbat, ion-ion garam masih bisa ngelewatin sumbatnya. Nah, pas muatan larutan udah nggak seimbang, ion-ion garam akan menyeimbangkan muatannya. Jika di dalam larutan lebih banyak muatan positif, maka ion garam yang turun yaitu ion garam yang bermuatan negatifnya. Jumlahnya sesuai kelebihan muatan positif di larutan agar larutannya kembali normal, maksudnya netral. Sebaliknya, kalau pada larutan lebih banyak muatan negatifnya, maka ion garam yang turun adalah ion garam yang positif. Jumlahnya juga sama. Jadi larutannya tetap netral dan tidak mengganggu sel volta yang berjalan. Nah, untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi di sel volta, ilmuwan pun membuat yang namanya notasi sel. Notasi sel adalah suatu gambaran rangkaian sel dan reaksi redoks yang berlangsung pada prosesnya. Nah, dari reaksi-reaksi yang kita sudah reaksikan sebelumnya, kita bisa membuat reaksi setengah selnya. Yang pertama yaitu oksidasi dari Zn solid menjadi Zn2+ aqueous. Ini terjadi karena Zn melepaskan 2 elektron. Nah, selanjutnya yaitu reaksi oksidasi dari Cu2+ menjadi Cu solid. Hal ini terjadi karena Cu menyerap 2 elektron. Nah, kedua setengah reaksi ini kita bisa jumlahkan jadi reaksi redoks yang utuh, menjadi Zn solid ditambah Cu2+ aqueous menjadi Zn2+ aqueous ditambah Cu solid. Selain persamaan selnya, di sel volta ini kita bisa membuat singkatan reaksi kimianya yang kita sebut dengan notasi selnya. Nah, kita mulai dari reaksi oksidasinya. Zn solid menghasilkan Zn2+ aqueous. Nah, di notasi sel kita menulisnya Zn, terus kita kasih garis, baru tulis Zn2+. Kalau ini merupakan reaksi oksidasi. Nah, kita misahin antara kedua setengah reaksi. Kita kasih 2 garis sejajar kayak gini. 2 garis ini nunjukin jembatan garam yang memisahkan kedua reaksi. Nah, untuk nulis reaksi reduksinya caranya Cu2+ lalu tambah garis lagi baru Cu. Ini menunjukkan reaksi reduksinya. Nah, inilah yang disebut dengan notasi sel. Ada reaksi oksidasi, lalu di sebelah kiri, lalu ada 2 garis sejajar yang memisahkan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, dan selanjutnya ada reaksi reduksi di sebelah kanan.
Demikian materi mengenai sel volta yang dapat saya paparkan kali ini. Nah, saya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.